Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Secara khusus umat Tuhan yang pagi hari ini mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatunya. Kita percaya hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya ada dalam tangan Tuhan. Amin. Kalau hidup kita ada dalam tangan Tuhan, maka semua dalam kendali Tuhan. Kalau Tuhan yang mengendalikan segala sesuatunya, maka kita aman. Sehingga tergenapi firman Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini, saya rindu ada banyak umat Tuhan kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Ada banyak umat Tuhan belajar untuk mendahulukan firman Tuhan, mencari kebenarannya, serta kerajaan Allah terlebih dahulu. Karena Yesus sendiri katakan, maka semuanya akan ditambahkan, segala yang baik akan ditambahkan dalam hidupmu. Kita berusaha dan mampukan diri kita untuk terlebih dahulu mencari Tuhan sebelum mencari hal-hal yang bersifat duniawi di dunia ini. Karena saya percaya hidup kita Tuhan yang pelihara kok. Hidup kita Tuhan yang bela, hidup kita Tuhan yang jaga. Karena itu carilah pribadi Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat kasih karunia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat setiap kesempatan yang Allah berikan bagi kami. Kami bangun di pagi hari, kami datang kepada Tuhan. Kami berterima kasih karena Allah berikan kami kesempatan untuk kembali merenungkan firman-Mu. Sebelum kami memulai segala sesuatu, Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi kami. Urapi kami dengan ruh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu kebenaran firman Tuhan saya mau sampaikan buat setiap kita di dalam Daniel pasal 6 ayatnya yang ke-17. Apa yang dikatakan di sana? Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam goa singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, siapa Daniel? Kenapa hal ini bisa terjadi dengan Daniel? Daniel sampai dilemparkan ke dalam goa singa dikarenakan dia menyembah Allah. Karena pada saat itu diberikan perintah, diberikan mandat bahwa tidak boleh ada yang menyembah selain kepada raja, menyampaikan permohonan kepada raja. Karena pada saat itu tertulis bahwa pada saat itu ada hukum yang mengatakan bahwa kalau ada sampai seseorang di negeri itu yang menyampaikan permohonan bukan kepada raja, maka hukumannya akan dilemparkan ke dalam gua singa. Saudara dikasih dalam Tuhan. Dan saat itu Daniel melakukannya. Akhirnya Daniel harus dilemparkan ke dalam gua singa. Ini yang terjadi. Padahal setiap hari Alkitab menyatakan Daniel berdoa. Daniel menghadap Tuhan 3 kali sehari dia berdoa. Saya berpikir, wow. Bahkan orang yang taat, orang yang setia pun Tuhan izinkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, tidak dikehendakinya. Daniel gak mungkin menginginkan hal ini terjadi, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Tapi justru ini yang terjadi. Daniel dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh karena reka-rekaan jahat, oleh karena fitnahan, akhirnya Daniel masuk ke sana. Tapi tahukah saudara, bahwa terkadang Tuhan mengizinkan satu peristiwa, Tuhan mengizinkan satu pergumulan, Tuhan mengizinkan satu masalah, untuk Tuhan memakai hidup saudara dan saya, memuliakan nama Tuhan, memuliakan pribadi Allah kita di hadapan banyak orang. Karena dampaknya yang terjadi ketika Daniel dilemparkan ke dalam gua singa, maka Raja Darius pada saat itu membuat perintah dan mengagungkan Allah yang disembah oleh bangsa Israel. Nah, itu terjadi dalam ayat 27 dari pasal 6. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa, kekuasaannya tidak akan berakhir. Lihat saudara, ujung-ujungnya Tuhan pakai Daniel dengan peristiwa, dengan permasalahan, dengan pergumulan yang Daniel hadapi dalam gua singa untuk kemuliaan namanya. Jadi saya pelajari begini, wow, ternyata
Kalau ada satu pergumulan dalam hidup anak-anak Tuhan yang Tuhan izinkan, tujuannya satu, supaya Tuhan memakai kita untuk mempermuliakan nama Tuhan di depan banyak orang. Makanya suatu kali Yesus kan pernah mendengar kabar dari Maria dan Marta bahwa Lazarus saudaranya sakit. Lalu Yesus sengaja tinggal 2 hari lebih lama tidak datang pada saat Lazarus sakit. Tidak menyembuhkan Lazarus sakit. Kenapa? Sudah terlalu banyak yang Yesus buat ketika dia menyembuhkan orang sakit. Tapi untuk membangkitkan seseorang pada saat itu, akan terjadi sesuatu yang dahsyat luar biasa. Dan kemuliaan bagi nama Tuhan akan banyak dinyatakan. Iya kan? Kenapa? Karena ada orang mati bangkit, saudara. Dan ini yang Tuhan Yesus kerjakan. Datang pada saat Lazarus sudah mati dan dia dibangkitkan. Akhirnya puji-pujian bagi nama Tuhan terjadi di tempat itu. Jadi dalam hidup ini Tuhan mau pakai hidup saudara dan saya untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan mau perlengkapi hidup saudara dan saya dan diberikannya kita kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara Tuhan izinkan ada satu masalah. Dengan cara Tuhan izinkan satu pergumulan. Supaya orang melihat kita dan akhirnya memuliakan nama Tuhan. Saya seringkali memberikan contoh. Kalau kita punya masalah dalam rumah tangga, kita punya masalah dalam usaha bisnis kita, orang lain yang melihat kita tetap kuat, kita tetap semangat, kita tetap bersyukur, maka akan jadi pertanyaan yang besar, kenapa dia bisa sampai seperti itu? Akhirnya mereka akan melihat bahwa ternyata Tuhan yang disembah anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, adalah Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan penghiburan, Tuhan yang memberikan pengharapan di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah masalah umatnya yang sedang menghadapi. Disitulah kita bisa bersaksi. Akhirnya hidup kita dipakai untuk memuliakan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya mau hidup saya dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Hanya sekarang yang jadi masalah adalah banyak anak-anak Tuhan yang ketika dibentuk, dimurnikan, diproses, masuk dalam masalah yang ternyata Tuhan mau pakai masalah tersebut untuk kemuliaan namanya. Udah banyak mengeluh, udah banyak komplain, udah banyak bersungut-sungut. Akhirnya gimana? Akhirnya jadi batu sandungan, bukan memuliakan Tuhan. Hari ini kita diingatkan bahwa dalam hidup anak-anak Tuhan, dalam hidup orang-orang yang setia taat mencari Tuhan, Tuhan bisa pakai setiap masalah yang kita hadapi untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, supaya orang yang belum mengenal Tuhan melihat saudara dan saya, dia menyembah Tuhan. Dia mengagungkan Tuhan, sama seperti Raja Darius. Raja Darius bukanlah raja yang menyembah Allah Israel. Tapi pada akhirnya ketika Daniel diizinkan Tuhan masuk dalam gua singa, disitulah Raja Darius membuktikan bahwa Allah yang disembah bangsa Israel adalah Allah yang hidup. Sekarang jadi pertanyaan, maukah kita hidup dipakai Tuhan? Maukah kita hidup memuliakan nama Tuhan melalui setiap masalah pergumulan kita, sehingga orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhanmu, Tuhanku, Tuhan yang kita sembah dalam Yesus Kristus, pada akhirnya memuliakan Yesus. Tergenapi firman Tuhan, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Melalui siapa? Melalui hidup saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa, ampuni kami kalau terkadang melalui setiap pergumulan masalah yang Tuhan izinkan terjadi untuk memakai hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan, kami mengeluh, kami bersungut-sungut, kami komplain. Sehingga kami lupa terkadang Tuhan izinkan masalah untuk kami hidup dipakai oleh Tuhan. Melalui masalah yang kami hadapi, melalui pergumulan yang kami hadapi, melalui tantangan, melalui segala tipu daya orang terhadap kami, segala fitnahan orang terhadap kami, Tuhan bisa pakai untuk memuliakan nama Tuhan melalui hidup kami. Tapi seringkali kami mengeluh, bersungut-sungut dan komplain. Ampuni kami ya Bapa. Tapi pagi hari ini kami diingatkan, apapun yang terjadi kami mengerti semua dalam campur tangan Tuhan, semua dalam kendali Tuhan. Dan kalau Tuhan izinkan ada suatu permasalahan pergumulan dalam hidup kami, tatkala kami mengiring Tuhan, karena ada satu rencana yang besar yang akan Tuhan buat dalam kehidupan kami. Agar setiap orang melihat perbuatan kami
dan memuliakan Bapa di sorga. Agar setiap orang melihat apa yang kami kerjakan dan memuliakan Bapa di sorga. Agar setiap orang melihat kekuatan daripada Tuhan dianugerahkan dalam hidup kami dan memuliakan Bapa di sorga. Pakai hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Tuhan mau pakai hidup saudara dan saya untuk menyatakan kemuliaan-Nya di tengah-tengah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Sehingga melalui hidup saudara dan saya ada banyak jiwa memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.